Indonesia kini memasuki tahap vaksinasi secara nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menghadapi terpaan virus corona. Hal ini ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo bersama 21 orang pejabat publik dan perwakilan masyarakat. Ronald Richard Tabilatu, Kepala Biro Papua PGI dan Koordinator Gereja Melawan COVID-19 yang ikut pula divaksin pada Rabu 13 Januari 2021 bersama Presiden Joko Widodo menyampaikan kesan dan harapannya. Kemarin saya divaksin Sinovac. Sebagai sesuatu hal yang baru, saya sempat khawatir sebelumnya. Tapi ternyata puji Tuhan, proses penyuntikan berjalan dengan lancar sekali. Dan saya sangat nyaman waktu disuntik. Kemudian saya setelah divaksin, badan saya sehat. Tidak ada kurang suatu apapun. Malah saya merasa lebih segar bugar gitu. Tidur saya nyenyak dan segar saat saya bangun pagi. Ini merupakan vaksin pertama dan 2 minggu lagi saya akan divaksin yang kedua, sehingga setiap orang akan menjalani 2 kali vaksin. 2 kali proses penyuntikan vaksin untuk memperkuat imun dalam tubuhnya. Jadi saudara, jangan pernah takut dan ragu untuk divaksin. Jangan termakan rumor dan hoax yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah membuktikannya sebagai penerima vaksin yang pertama dan saya segar bugar sampai saat ini. Walau sudah divaksin, saya tetap akan menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga satu lagi menghindari kerumunan ya. Mari tetap berdoa supaya hidup kita dalam masa pandemi ini dan proses vaksinasi COVID tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sementara itu, menanggapi proses vaksinasi secara nasional yang sudah berlangsung, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan dukungannya atas program tersebut. Kita patut bersyukur vaksin perdana oleh Presiden Jokowi kemarin berjalan lancar. Seperti imbauan saya sebelumnya, kembali saya mengajak gereja-gereja mendukung proses vaksinasi ini dan mengajak seluruh umat untuk sedia ikut divaksin. Ini merupakan panggilan iman kita untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan. Pada saat sama, saya juga mengajak kita semua terus mengembangkan habitus baru untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mari satukan tekad menuju Indonesia sehat. Salam tangguh, ayo vaksin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan nafkah, yang membuat tahun 2020 merupakan krisis terberat dalam sejarah dunia. Bangsa Indonesia, kita juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik, mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah. Jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Horas, selamat hari Minggu di TSUD. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada Minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dan juga jemaat kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, yang artinya pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, kemurahan kasih setia Allah telah menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Karena itu, perkenankanlah kami ya Tuhan, memohon pengampunan di hadapan-Mu yang kudus. Kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Oleh karena itu, marilah dengan sukacita kita memuji Tuhan yang Maha Kasih dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jaman, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah menunggang lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus untuk menilai dan tinggal tetap. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memenggahkan diri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Yang terlukis kasih setiamu pada manusia yang sudah sesat. Bersedih hatinya lihat manusia yang berdosa dan menolak firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita datang merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jangan ragu dan bimbang memohon pengampunan,
Sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, yang dengan tangan terbuka akan menyambut setiap orang yang datang memohon kepadanya dengan pertobatan. Untuk itu, marilah berdoa di dalam hati, mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat dalam satu. Khususnya pada hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Yesus yang menanggung dosa dan jangkau, sudah ditebusnya dengan darah-Nya. Yesus mengorbankan darah nyawanya agar membinasakan umatnya. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ajaib benar anugerah memarui hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistol buat kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Markus, pasal 1, ayat 14 sampai dengan ayat 20.
Marilah kita membacanya secara responsoria. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di gereja maupun jemaat yang beribadah di rumah melalui live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat HKBP Kernolong minggu ketiga setelah Epifanias 24 Januari 2021. Warta yang pertama, ibadah minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 24 Januari 2021 adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 09.30 dan 17.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Warta berikutnya berita pernikahan. Warta kedua. Pada hari Sabtu 16 Januari 2021 di Gereja HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Distrik 28 Deboskap telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara Saudara Heriberto Felix Parluhutan Siregar, putra keluarga Amang Anwar Pantun Siregar, dan Inang Hotma Santi Maulina Boru Tambunan. Warga Jemaat WIK 10 Depkes Perhubungan HKBP Kernolong, alamat Jalan Tiner 2 Romawi nomor 15, Kampung Ambon, Jakarta Timur, dengan tunangannya Saudari Naomi Priscilia Sulastri Boru Panjaitan, putri keluarga Amang Harrison Panjaitan dan Inang Rumondang Boru Lumban Tobing. Warga Jemaat HKBP Depok 2, Resort Depok 2, alamat Jalan Genta 1 Romawi nomor 342, Depok 2 Tengah. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 09.00 WIB di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan perencanaan pernikahan. Warta berikutnya, bisa sambut Pendeta Resort. Sehubungan dengan perpindahan Amang Pendeta Morikson Silitonga MTH menjadi Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, serta Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH menjadi Pendeta HKBP Resort Jakarta dari sebelumnya sebagai Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur. Maka kita akan melaksanakan acara pisah sambut Pabor Haton Dohot Mangojakon Pendeta Resort pada hari tanggal Minggu 31 Januari 2021 waktu pukul 09.30 WIB, tempat di ruangan ibadah umum dan ruangan serbaguna. Peserta dapat kita baca. Warta berikutnya, persembahan untuk Pendeta Resort yang pindah. Sehubungan dengan perpindahan Amang Pendeta Morikson Silitonga MTH menjadi Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, maka pada ibadah Minggu tanggal 31 Januari 2021 di gedung gereja dan di rumah, marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan kasih berupa 1. Spontanitas dari masing-masing WIK dan seksi atau kategorial yang dikumpulkan melalui Sintua WIK dan ketua seksi atau kategorial masing-masing. Yang kedua, persembahan setelah khotbah yang dalam kantong atau peti ketiga di depan altar. Demikian diberitahukan. Tuhan memberkati. Berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun.
Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 19 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warta berikutnya warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu 1. Inang Sintua Evangelis Esther Sri Hartini Tambunan, istri Amang Dr. Andes Arisman Siregar almarhum, dari week 6, dirawat di Rumah Sakit Karolus. Yang kedua, Inang Nohlina Dumayanti Lumban Tobing, istri Amang Farel Silalahi, dari week 6, dirawat di RSUD Cempaka Putih. Sebanyak 20 orang anggota jemaat dalam perawatan di rumah. Marilah kita bantu bawakan di dalam doa. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku BNH nomor 467 ayat 1 dan ayat 3, Ku memuji anugerah-Mu. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Terima kasih sudah berupaya datang untuk beribadah di gereja di hari Minggu ini, ketika kita menerima curahan hujan sejak subuh tadi, begitu. Hujan berkat berikan Tuhan bagi kita. Terima kasih sudah hadir beribadah. Dan bagi seluruh jemaat
yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di rumah dan juga yang di gereja ini. Marilah kita membaca firman Tuhan. Perikop khotbah untuk ibadah kita, ibadah minggu ketiga setelah Epifanias, yang diambil dari kitab Nabi Yunus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-10 secara beresponsoria. Kita mulai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia diam. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kita bersama. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sekalian yang telah beroleh anugerah, kemurahan, kasih Tuhan, memelihara hidup kita, menganugerahkan kesehatan bagi kita, dan iman yang teguh bagi kita. Kita tentu masih mengingat firman Tuhan yang pernah diajarkan dan dituliskan oleh Rasul Yohanes, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Rasul Yohanes menyatakan dalam pengajaran itu bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Artinya, Tuhan Allah Bapa kita itu sangat mengasihi kita, umat manusia ciptaannya. Seluruh ciptaan Tuhan dikasihi Tuhan. Dan kasihnya begitu nyata dalam kehidupan kita, umat manusia. Di dalam kasihnya, Allah menyatakan kemurahan hatinya, bermurah hati, memberkati, memelihara, menopang kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan umat manusia. Nabi Yunus juga yang tadi telah berfirman, menyampaikan firman Tuhan ke kota Niniwe itu, ada ucapannya yang mengungkapkan kasih dan kemurahan hati Allah dalam doanya kepada Allah.
Kita bisa membaca itu, lanjutan dari perikop khotbah ini, pasal 4 ayat yang kedua, Nabi Yunus dalam doanya kepada Allah mengatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi sangat jelas sekali diungkapkan oleh Yunus, Allah itu Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ini perlu sekali dalam perjalanan waktu kehidupan kita, manakala kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kadangkala kita sangat kesulitan dalam pergumulan yang kita hadapi itu. Jangan lupakan pernyataan firman ini. Allah kita itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setianya. Artinya terbuka kesempatan bagi kita untuk berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berpikir atau berasumsi tidak ada sukacita dalam hidup kita lagi. Jangan seperti itu. Tetapi selalu bersukacita, selalu berpengharapan. Allahku, Bapakku, pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setianya, akan diberikannya kasihnya yang berlimpah-limpah itu. Dalam perikop khotbah yang telah kita baca firman ini, kita melihat gambaran kasih Allah yang universal. Kasih kepada semua bangsa. Kasih Allah, kemurahan hatinya tidak hanya kepada satu bangsa Israel yang telah dipilihnya. Tidak. Tetapi ternyata kasih Allah terbuka, dinyatakan, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Penduduk kota Niniwe adalah rumpun dari orang Asyur. Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Ternyata mereka juga adalah alamat kasih kemurahan Allah. Kepada mereka disampaikan kesempatan untuk memperoleh kasih Allah yang besar itu. Allah mengasihi semua bangsa. Itu jugalah yang dapat kita pahami. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus kemudian memberangkatkan murid-murid yang dipilihnya itu. Dalam epistel tadi kita baca, dia memanggil Andreas, Petrus, kemudian Yohanes anak Zebedeus dan Yakobus saudaranya, dan 8 orang lagi murid-muridnya. Tetapi kemudian satu mengkhianatinya. Nah, Yesus memberangkatkan murid-muridnya itu, memberi amanat memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, supaya seluruh dunia, seluruh bangsa di dunia mengetahui kasih kemurahan Allah. Kasih Allah kepada umat manusia. Kita melihat dalam perikop ini, Allah tidak hanya memberikan keperluan makanan, minuman, keperluan jasmani sehari-hari. Ada lagi yang diberikan Allah yang lebih besar lagi, yaitu firman-Nya, disampaikannya firman-Nya. Jadi kalau kita saat ini mendengarkan firman Tuhan, ini adalah kemurahan hati Tuhan kepada kita. Allah memberikan firman-Nya. Firman Allah itu menerangi hati dan pikiran kita, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi kita bisa berjalan dalam terang, berjalan dan berperilaku dalam kasih, kebenaran, kedamaian,
kekudusan yang berkenan bagi Tuhan, juga sebagai berkat bagi umat manusia. Firman Allah diberikan kepada kita. Paulus mengatakan dalam surat Efesus itu, firman itu adalah sebagai pedang roh bagi umat yang percaya, supaya kita bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan iblis. Ada bagi kita senjata yang utama, firman Allah sebagai pedang roh. Tetapi juga Allah memberikan firman nubuatan. Firman nubuatan. Nubuatan hukuman atau ganjaran atas pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah sekarang yang menjadi perikop khotbah ini. Bangsa Asyur, penduduk kota Niniwe itu telah mendengarkan nubuatan firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yunus yang mengatakan 40 hari lagi bahwa Allah akan menunggang balikkan Niniwe. 40 hari lagi akan terjadi kehancuran total sebagai hukuman dari Allah terhadap kota Niniwe dan seluruh isinya. Tentu firman itu seperti petir di siang bolong, sangat menyentak, mengejutkan, mengagetkan orang-orang. Di tengah-tengah kota yang mengagumkan itu, mereka hidup dalam sejahtera, maju sebagai kerajaan yang besar. Tapi tiba-tiba berkumandang, diproklamirkan ancaman hukuman 40 hari ke depan. Tibalah saatnya kota yang besar itu akan ditunggang balikkan. Jauh sebelum nubuatan ini, kita pernah membaca kota Sodom dan Gomora telah ditunggang balikkan oleh Allah. Ketika Allah dalam puncak murkanya terhadap penduduk kota Sodom dan Gomora, Allah mendatangkan hujan api dan belerang, membakar habis seluruh penduduk dan isi dari kota Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 25. Seperti itulah yang akan terjadi terhadap kota Niniwe karena pembalasan murka Allah terhadap dosa-dosa mereka. Apa kejahatan penduduk kota Niniwe ini yang telah membangkitkan murka Tuhan terhadap mereka, sehingga Allah merancang hukuman yang begitu dahsyat akan menghancurkan kota Niniwe itu. Di dalam kitab Nabi Yunus ini tidak disebutkan dosa-dosa mereka, hanya ada disebutkan pada pasal pertama ayat yang kedua, kalimat singkat tentang dosa mereka itu. Dikatakan Allah kepada Yunus demikian, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu firman Tuhan kepada Yunus ketika menyuruh Yunus untuk berangkat ke Niniwe, menyampaikan nubuatan hukuman itu. Karena kejahatan mereka, dosa-dosa mereka telah sampai kepadaku. Tetapi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 hingga pasal 17,
kita bisa memahami dosa-dosa mereka, mengerti tentang hal itu, mengetahui tentang dosa dan kejahatan mereka. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 hingga pasal 17, ada lagi nanti pasal-pasal berikutnya, kita mengetahui catatan bahwa berulang kali kerajaan Asyur ini telah menyerang, menaklukkan, membakar kota-kota Israel. Dalam penyerangan-penyerangan itu, bala tentara Asyur ini berlaku keji sadis, membunuh umat-umat penduduk kota-kota itu, membakar, membunuh, menawan penduduk kota itu. Sebagian ditawan, dibawa ke Niniwe untuk dijadikan budak-budak, memaksa kota-kota itu dan kerajaan Israel, Samaria, untuk membayar upeti yang memberatkan, memiskinkan kehidupan rakyat. Tentu setiap penaklukan akan membunuh banyak umat manusia, akan menyengsarakan orang-orang yang tertinggal atau tersisa. Ini berlaku dalam waktu yang lama, masa kejayaan Niniwe itu. Demikianlah gambarannya atau dosa-dosa penduduk Niniwe di mata Allah membangkitkan murka Allah. Maka Allah merancang pembinasaan kota itu. Tetapi Allah tidak serta-merta melakukannya. Allah memberitahu. Itu berarti ada kesempatan anugerah jika mereka menggapai anugerah itu. Tentu di antara jemaat ada yang pernah membaca atau masih mengingat, menghayati pengajaran seorang guru filsafat, orang Yunani kuno, yang mengatakan, yaitu Sokrates. Sokrates mengajarkan kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, satu pengajaran filsafat, yaitu gnotisiauton. Gnotisiauton artinya kenallah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Kalimat itu sangat mendalam, terutama kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Kita juga harus mengenali diri kita terhadap sesama, supaya kita jangan seperti perilaku orang yang dikatakan Tuhan Yesus, lebih cepat melihat kekurangan orang lain, selumbar di mata orang lain. Cepat kau lihat, tapi sebesar balok di matamu, kok kau nggak nyadar ya? Jangan seperti itu. Gnotisiauton, kenalilah dirimu sendiri. Siapa diri kita di hadapan Allah? Melalui perenungan, teguran terhadap orang Niniwe ini, kesempatan bagi kita untuk merenungkan siapa diri kita di hadapan Allah. Diri kita bukanlah pribadi yang sempurna, tanpa cacat celah, tanpa kesalahan dan dosa. Bukan. Diri kita adalah pribadi yang berdosa. Itu tadi yang kita renungkan secara mendalam saat kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jadi saat kita beribadah, saat kita diajak untuk berdiri, untuk berdoa, merenungkan pribadi kita, itu saatnya kita dalam ibadah itu mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam syair Ende Huria kita, buku Ende nomor 64
ayat yang kedua dikatakan, ai dosa do binaen ni tangan, gok dosa nang rohak kupe. Nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut marsala do hape. Jadi syair lagu ini menyatakan, itulah dosa-dosa kita. Tangan kita melakukan dosa, hati kita juga berdosa, kaki dan mata dan juga tutur kata kita juga berdosa. Dan firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A mengatakan, pembalasan terhadap dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Jadi sesungguhnya dari keberadaan diri kita sebagai orang pendosa itu, hukuman mautlah bagian kita yang harus kita jalani. Karena itu kita sangat membutuhkan, kita mutlak membutuhkan kemurahan kasih Allah bermurah hati kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita diperkenankan menerima berkat-berkat-Nya. Dan kasih pengampunan itu telah dinyatakan Allah di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Epifania, pernyataan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Nabi Yunus menyampaikan firman itu di tengah kota Niniwe, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bagaimana respon dari warga kota Niniwe, rakyatnya, para pemimpin kerajaan itu, rajanya? Orang Niniwe ternyata tidak mengeraskan hati, tidak. Mereka tidak mengatakan, itu kan nabi orang Israel, biarlah dia berfirman di Israel saja, menyampaikan firman Tuhan mereka. Kenapa dia berbicara di tengah-tengah kita? Mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Orang Niniwe juga tidak menunda-nunda. Jadi kan sikap-sikap umat manusia kan kadangkala ada yang mengeraskan hati, kadangkala juga ada yang suka menunda-nunda. Tapi orang Niniwe itu tidak menunda-nunda. Mereka tidak mengatakan masih panjang waktu, 40 hari lagi, lebih sebulan. Masih banyak waktu untuk melakukan ini dan itu, untuk kita raih kesenangan-kesenangan kita. Nanti saja di hari terakhir, hari ke-40, baru saya memperbaiki perilaku hidup saya. Tidak demikian. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Tetapi sikap orang Niniwe, begitu mereka mendengar seruan nubuatan hukuman itu yang diteriakkan oleh Yunus, mereka membuka hati mereka, menerima, mengaminkan firman Tuhan. Dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, orang Niniwe itu percaya kepada Allah. Mereka segera bertobat. Raja dan para pembesar kota Niniwe itu memerintahkan semua manusia dan ternak harus berpuasa. Manusia harus mengenakan kain kabung, tanda penyesalan. Tanda penyesalan, dikenakan kain kabung. Semua orang berseru kepada Allah, memohon pengampunan,
Jadi di kota Niniwe itu terjadi pertobatan yang totalitas dari rajanya, para pembesar-pembesar kerajaan, dan rakyat, bahkan hewan-hewan peliharaan mereka mengadakan pertobatan itu, perpuasaan itu. Itu sebab itu karena mereka begitu takut kepada Allah. Berarti mereka percaya kalau Allah Israel itu berfirman akan Dia lakukan, maka supaya kita jangan menjadi sasaran murkanya, kita harus mendengarkan firman itu dan melakukan pendekatan agar kita berkenan bagi Tuhan Israel itu. Demikianlah setiap orang bertobat dari kejahatannya. Dan pengharapan mereka katakan sangat jelas pengharapan mereka. Yaitu siapa tahu mungkin Allah itu akan berpaling dari kemarahannya. Sehingga kalau Allah itu berpaling dari kemarahannya, kita beroleh pengampunan, kita beroleh keselamatan, kita tidak akan binasa. Itulah pengharapan mereka. Sikap umat manusia terhadap firman Tuhan itu berbeda-beda. Sikap umat manusia berbeda-beda. Ada yang mengeraskan hati, tidak menerima firman Tuhan. Ada yang mereka menganggap firman Tuhan yang mereka dengar, mereka sudah mendengar, tetapi mereka menganggap firman itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Jadi kalau firman menegur perilaku-perilaku yang tidak baik, dia anggap bukan aku yang ditegur, orang lain. Cocok firman itu untuk sianu. Biar mereka tahu rasa bertobat mereka. Itu pandangannya. Dia tidak mengaminkan kepada dirinya bahwa dirinya juga harus menghidupi firman itu. Ada yang menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan. Mereka menganggap aku masih muda. Aku masih ingin banyak hal untuk menggapai kenikmatan dunia ini. Nantilah, di kemudian harilah, setelah aku tua, baru aku merubah perilakuku, mendekatkan hidupku kepada Tuhan. Ya, persis seperti itu. Banyak orang yang beranggapan yang namanya bergereja itu sebagai seorang muda, mereka berpikir, belum sekarang saatnya melakukan kebaikan-kebaikan pendekatan diri bergereja, nanti setelah tua. Itu pandangan yang keliru. Siapa yang dapat memastikan hari hidupnya esok dan lusa? Siapa yang dapat memastikan hari-hari hidupnya? Bagaimana jika ajalnya tiba sebelum dia sempat tua? Bagaimana sebelum dia sempat bertobat dari kelakuannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Tentu dia mewarisi murka Tuhan itu. Sekarang yang dijelaskan dalam khotbah ini menjadi keteladanan besar bagi kita. Keteladanan besar kita peroleh. Kita harus meneladani sikap orang Niniwe. Percayalah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Berserulah mengaku dosa. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Bertobatlah. Mulailah hidup baru. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Berpengharapanlah kepada Tuhan.
bahwa Tuhan akan menyatakan kemurahan hatinya, memberkati kita dan menyelamatkan kita kalau hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kita juga memahami sangat mendalam dalam khotbah ini, yaitu bahwa Allah senang menerima pertobatan. Bahwa Allah senang menerima pertobatan orang-orang berdosa. Pertobatan itulah yang dinantikan Tuhan ketika Ia mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Yang dinantikan Tuhan adalah kesediaan mereka untuk bertobat. Gitu. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebinasaan orang-orang berdosa itu. Yang Allah inginkan adalah orang berdosa kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar umat manusia itu beroleh keselamatan. Nabi Yehezkiel juga menyampaikan firman yang seperti itu di tengah-tengah umat Israel dalam masa pembuangan. Demikian disampaikan oleh Nabi Yehezkiel yang dituliskan dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 pada ayat yang ke-11. Allah mengatakan, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup." Jadi pertobatan yang dirindukan Tuhan, diinginkan Tuhan, disenangi oleh Tuhan, supaya hidup keselamatan itu sampai kepada umat yang bertobat itu. Jika orang berdosa bertobat, Allah membatalkan hukumannya. Allah menganugerahkan keselamatan. Allah memberkati orang yang berkenan kepadanya itu. Demikianlah nubuatan Allah kepada orang Ninive, karena mereka percaya dan bertobat, maka Allah membatalkan hukumannya. Orang yang semula akan dimurkai, akan ditunggang balikkan, kota mereka akan dihancur leburkan, tetapi mereka beroleh keselamatan, beroleh berkat-berkat Tuhan. Maka demikianlah pesan firman ini kepada kita. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku dosa-dosa kita dan bertobat dari kelakuan kita yang tidak baik itu, maka kita beroleh anugerah pengampunan dosa, berkat yang besar, anugerah keselamatan. Marilah kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan taat hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan menyambut kami beribadah dan Tuhan memberikan firman bagi kami. Kemurahan-Mu yang besar Tuhan nyatakan ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah umat yang berdosa, yang sudah akan Engkau murkai. Tetapi orang-orang Niniwe itu bertobat. Dan itulah keinginan Tuhan, pertobatan orang berdosa. Supaya orang berdosa itu luput dari murka-Mu dan beroleh keselamatan. Itu adalah teladan besar bagi kami ya Tuhan. Agar kami juga memperhatikan firman-Mu dan percaya akan Tuhan, supaya kami hidup takut akan Tuhan, mempedomani firman-Mu, agar kami juga mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, berkatilah kami, teguhkanlah iman kami.
Ketika kami selesai beribadah dalam kehidupan kami sehari-hari, berkatilah kami ya Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Allah Bapa, Tuhan kami berdoa syafaat di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah program-program pelayanan gereja-Mu HKBP Kernolong ini. Acara pisah sambut Pendeta Resot akan dilaksanakan minggu depan 31 Januari 2021. Bapak Preses kami di Distrik 8 ini akan memimpin ibadah itu, memberangkatkan hamba-Mu, Amang Pendeta Maurikson Silitonga, yang telah Tuhan pilih untuk melaksanakan pelayanan yang baru sebagai Preses di Distrik Sumatera Timur, dan akan meneguhkan di sini Pendeta Resot yang baru, yaitu Amang Pendeta Pandiangan. Berkatilah acara pisah sambut tersebut ya Tuhan. Dan persiapan-persiapan untuk itu juga Engkau berkati, supaya persiapan gereja-Mu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami mendoakan jemaat-Mu yang akan menerima berkat pernikahan Saudara Heriberto Felix Perluhutan Siregar dengan tunangannya Saudari Naomi Priscilla Sulastri Boru Panjaitan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di Gereja Kernolong ini. Berkati persiapan kedua mempelai, supaya mereka membangun kehidupan rumah tangga di atas dasar kasih Yesus Kristus. Berkati juga persiapan kedua keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Allah Bapa, jemaat-Mu yang bersuka cita mensyukuri ulang tahun mereka, berkati mereka bersuka cita di dalam Tuhan, selalu mengandalkan penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terlebih kami doakan lagi ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit. Ada 2 jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Inang Sintua Evangelis Esther Sri Hartini Tambunan, istri dari Amang Dr. Andus Arisman Siregar almarhum. Inang tersebut dirawat di Rumah Sakit Karolus. Dan Inang Nohlina Dumayanti Berulumban Tobing, istri dari Amang Farel Silalahi. Inang tersebut dirawat di RSUD Cempaka Putih. Dan ada 20 lagi jemaat yang menjalani perawatan di rumah. Ya Tuhan, kasihanilah jemaat-Mu. Semua mereka merindukan pertolongan Tuhan. Berkatilah pengobatan, perawatan kepada jemaat-Mu, agar hari demi hari mereka beroleh kekuatan, sukacita, pertambahan kesehatan untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Terutama iman pengharapan mereka tetap teguh kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan hidup mereka. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ibadah minggu, demikian juga dengan persembahan pelian tahun, sosial huriah, atau juga ucapan syukur dan persepuluhan. Terima kasih Tuhan, dan tambahkanlah berkat-Mu, sebab dari berkat yang Tuhan berikan, kami membawa persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tambahkanlah berkat-berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, pelihara hidup kami dalam menghadapi pandemi ini. Jemaat-Mu semua, dari kanak-kanak, remaja, pemuda, Bapak Ibu, dan juga para orang tua kami, jemaat lansia, pelihara, berkati kami, kuatkan kami, anugerahkan kesehatan, keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus sempurnakan doa kami Bapa. Amin. Marilah kita bernyanyi nyanyian kita, buku ND 455, dan kita menghantarkan persembahan kita.
tung narikot pabulahon mabinay ni Jesus akadosa nira aku tung niburi Jesus dilamate Tuhan Yesus adohi nopop nai Allah namate Jesus adiburi Jesus magosongan biru-biru na tarde partunadaw ni Jose ando damina ni namor si ulakaw di namor ni Tuhan Jesus adohi nokop nai Allah namate Jesus Kita berdiri. adiburi Jesus Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Seluruh perhalado dan yang melayani dalam ibadah hari ini menyampaikan kepada jemaat sekalian di gereja dan juga jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwa